Ketemu lagi dengan saya Ibu Ella Maya Puspitasari, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah, kali ini saya akan memberikan materi layanan bimbingan klasikal kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu cara meningkatkan konsentrasi. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara belajar efektif. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan semacam games tentang cara meningkatkan konsentrasi. Di sini adalah caranya merangkai kata, yaitu mengucapkan kata atau kalimat secara cepat, diulang-ulang dan bersambung. Contohnya, misalkan nanti saya akan menyampaikan ke peserta didik, misalkan kepala diurut, kelapa diparut. Jadi hampir sama tapi maknanya beda, dan ini disampaikan dengan berulang-ulang. Kepala diurut, kelapa diparut, taplak kupak, gelembung, satu sate, 7 tusuk. Seperti itu diulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencoba peserta didik konsentrasi. Sejauh mana dia bisa berkonsentrasi dengan kalimat-kalimat yang dirangkai yang hampir sama kosakatanya namun beda maknanya. Baik, saya akan slide penuh. Sini. Coba slide dulu. Tadi yang seperti saya sampaikan, ini adalah salah satu games untuk meningkatkan konsentrasi. Berikutnya adalah tayangan beberapa slide. Nanti saya tujuannya itu adalah memberikan games ini supaya anak mengetahui bagaimana konsentrasi keseimbangan antara penggunaan otak sebelah kanan dengan otak sebelah kiri. Di sini adalah mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ketika kita mengucap warnanya, itu adalah otak kanan yang bekerja, tapi ketika kita membaca tulisannya itu adalah otak kiri yang bekerja. Seperti ini. Kita lihat dulu. Nanti saya akan menyampaikan seperti ini di peserta didik bimbingan saya. Merah sama warna dengan tulisan, kuning sama, hijau sama, dan nanti saya akan meminta peserta didik menunjuk dari beberapa mereka untuk maju ke depan untuk mengucapkan warnanya. Biru sama, putih, abu-abu. Nah, ini tulisannya ungu, namun warnanya merah, jadi yang disebut adalah merah. Putih, ungu, merah, biru, kuning, ungu, kuning, hijau, putih, kuning, putih. Nah, kalau misalkan games ini nanti awalnya saya putar dengan pelan-pelan, namun lama-lama akan saya cepatkan. Jadi untuk mengetahui apakah konsentrasinya ini antara penggunaan otak kanan dan otak kiri ini akan seimbang. Jadi di sini kita melihat bahwa otak kanan mencoba mengatakan warnanya, tapi otak kiri memaksa membaca tulisannya. Itu adalah beberapa salah satu games atau ice breaking yang sering saya pergunakan di layanan bimbingan klasikal sebelum dan sesudah materi klasikal yang saya sampaikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ketemu lagi dengan saya Ibu Ella Maya Puspitasari, Guru Bimbingan dan Konseling SMA Negeri 1 Cilengsi. Nah, kali ini saya akan memberikan materi layanan bimbingan klasikal kelanjutan dari minggu yang lalu, yaitu cara meningkatkan konsentrasi. Minggu yang lalu saya sudah menyampaikan bagaimana cara belajar efektif. Nah, kali ini saya akan mencoba memberikan semacam games tentang cara meningkatkan konsentrasi. Di sini adalah caranya merangkai kata, yaitu mengucapkan kata atau kalimat secara cepat, diulang-ulang dan bersambung. Contohnya, misalkan nanti saya akan menyampaikan ke peserta didik, misalkan kepala diurut, kelapa diparut. Jadi hampir sama tapi maknanya beda, dan ini disampaikan dengan berulang-ulang. Kepala diurut, kelapa diparut, taplak kupak, gelembung, satu sate, 7 tusuk. Seperti itu diulang-ulang. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk mencoba peserta didik
konsentrasi, sejauh mana dia bisa berkonsentrasi dengan kalimat-kalimat yang dirangkai yang hampir sama kosakatanya namun beda maknanya. Baik, saya akan slide penuh. Sini coba slide dulu. Tadi yang seperti saya sampaikan, ini adalah salah satu games untuk meningkatkan konsentrasi. Berikutnya adalah tayangan beberapa slide. Nanti saya tujuannya itu adalah memberikan games ini supaya anak mengetahui bagaimana konsentrasi keseimbangan antara penggunaan otak sebelah kanan dengan otak sebelah kiri. Di sini adalah mengucapkan warnanya, bukan dibaca tulisannya. Ketika kita mengucap warnanya itu adalah otak kanan yang bekerja, tapi ketika kita membaca tulisannya itu adalah otak kiri yang bekerja. Seperti ini. Kita lihatkan dulu. Nanti saya akan menyampaikan seperti ini di peserta didik bimbingan saya. Merah sama warna dengan tulisan, kuning sama, hijau sama, dan nanti saya akan meminta peserta didik menunjuk dari beberapa mereka untuk maju ke depan untuk mengucapkan warnanya. Biru sama, putih, abu-abu. Nah, ini tulisannya ungu, namun warnanya merah, jadi yang disebut adalah merah, putih, ungu, merah, biru, kuning, ungu, kuning, hijau, putih, kuning, putih. Nah, kalau misalkan games ini nanti awalnya saya putar dengan pelan-pelan, namun lama-lama akan saya cepatkan. Jadi untuk mengetahui apakah konsentrasinya ini antara penggunaan otak kanan dan otak kiri ini akan seimbang. Jadi di sini kita melihat bahwa otak kanan mencoba mengatakan warnanya, tapi otak kiri memaksa membaca tulisannya. Itu adalah beberapa salah satu games atau ability yang sering saya pergunakan di layanan bimbingan klasikal sebelum dan sesudah materi klasikal yang saya sampaikan. Oke, itu saja. Terima kasih. Semoga sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ella Maya Puspitasari, bimbingan dan konseling SMA Negeri 1 Cilengsi. Kali ini saya akan menyampaikan materi layanan bimbingan klasikal dengan tema meningkatkan konsentrasi. Di sini saya mengambil bidang bimbingan belajar. Baik, kita akan sampaikan. Kita akan menyampaikan slide-nya. Oke, kita pertama yaitu meningkatkan konsentrasi belajar. Terkadang kita itu sulit untuk berkonsentrasi ketika belajar. Nah, di sini saya akan menyampaikan bagaimana caranya untuk meningkatkan konsentrasi belajar. Oke, konsentrasi adalah pemusatan perhatian atau pikiran pada suatu hal. Konsentrasi sama artinya dengan keadaan khusyuk seseorang pada sesuatu. Konsentrasi belajar adalah pemusatan daya pikiran dan perbuatan pada suatu objek yang dipelajari dengan menghalau atau menyisihkan segala hal yang tidak ada hubungannya dengan objek yang dipelajari. Hal yang mempengaruhi konsentrasi antara lain adalah motivasi yang diperolehnya, yang kedua keinginan atau keterikatannya terhadap sesuatu, yang ketiga situasi tekanan yang dapat mengancam dirinya. Berikutnya, keadaan fisik, psikis, emosional, dan pengalamannya, tingkat kecerdasan yang dimiliki, dan lingkungan sekitar. Penyebab kurangnya konsentrasi apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama, lemahnya minat dan motivasi pada pelajaran. Yang kedua, perasaan gelisah, tertekan, marah, khawatir, takut, benci, dan dendam. Yang ketiga, suasana lingkungan belajar yang berisik dan berantakan. Yang keempat, kondisi kesehatan jasmani.
kelima, bersifat pasif dalam belajar. Kita lihat manfaat dari konsentrasi. Manfaat dari konsentrasi ini, siswa akan lebih mudah dan cepat menguasai materi ajar yang disajikan. Yang kedua, dapat dipastikan bahwa siswa yang konsentrasi dalam belajar sebenarnya ia juga sedang aktif. Jadi, konsentrasi juga dapat dijadikan suatu tanda bahwa siswa sedang aktif belajar. Yang ketiga, menambah semangat atau motivasi bagi siswa untuk lebih aktif beraktivitas dalam belajar. Dan yang keempat, memudahkan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. Berikutnya adalah tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik, jadi kurang mengenal gaya belajarnya, karena yang seperti sebelumnya saya sampaikan bahwa gaya belajar itu ada tiga, adalah visual, auditorial, dan kinestetik. Berikutnya adalah suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Di sini ada jargonnya, apapun saya bisa jika saya mau. Jadi semuanya itu kembali kepada niat diri kepada masing-masing. Kalau kita ada keinginan untuk bisa, insya Allah akan bisa dalam hati kita. Berikutnya, manfaat konsentrasi adalah tidak memiliki kecakapan dalam cara-cara belajar yang baik. Suasana belajar menjadi yang semakin kondusif. Bagaimana sih cara meningkatkan konsentrasi? Pertama adalah persiapan belajar. Kita harus mempersiapkan dulu belajar kita. Jadi kita harus niat dulu bahwa kita akan belajar. Sebelum melakukan aktivitas belajar, kita harus benar-benar dalam kondisi fresh untuk belajar. Untuk siap melakukan aktivitas belajar, ada dua hal yang perlu diperhatikan, yaitu kondisi fisik dan psikis. Kondisi fisik harus bebas dari gangguan penyakit, kurang gizi, dan rasa lapar. Sedangkan kondisi psikis harus steril dari gangguan konflik kejiwaan atau ketegangan emosional seperti cemas, kecewa, patah hati, iri, dan dendam. Menanamkan minat dan motivasi belajar dengan cara mengembangkan imajinasi berpikir. Belajar untuk membangkitkan minat dan motivasi belajar. Maka perlu kita ketahui, satu, apa yang dipelajari. Jadi kita harus tahu apa yang dipelajari dan kita mau belajar itu. Yang kedua, untuk apa mempelajari materi pelajaran yang hendak dipelajari. Jadi kita belajar itu tahu dulu apa yang dipelajari, terus untuk apa kita mempelajari materi itu. Fungsinya untuk apa untuk diri kita. Yang ketiga, apa hubungan materi pelajaran dengan kehidupan sehari-hari. 4, bagaimana cara mempelajarinya. Bagaimana sih cara belajar yang baik? Untuk memudahkan konsentrasi belajar, dibutuhkan panduan untuk pengaktifan cara berpikir, penyelesaian, fokus masalah, dan pengarahan rasa ingin tahu. Sehingga tuntas terhadap apa yang hendak dipelajari. Dengan kata lain, berusaha menyusun kerangka berpikir dan bertindak step by step dalam memecahkan masalah. Lingkungan yang kondusif. Belajar membutuhkan lingkungan yang kondusif untuk memperoleh hasil belajar dengan secara optimal. Harus diupayakan tempat dan ruangan yang apik, teratur, dan bersih. Suasana pun harus nyaman untuk belajar. Belajar aktif. Jika kita sulit berkonsentrasi belajar di sekolah atau sulit mengerti apa yang dijelaskan guru dan sebagainya, maka kita harus dapat mengembangkan pola belajar aktif. Kita harus aktif belajar dan berani mengungkapkan ketidaktahuan pada guru atau teman. Buang rasa sungkan, rasa malu, rasa takut pada guru. Guru tidak akan memberi hukuman pada kita yang proaktif dalam belajar. Jadi, pada saat kita belajar di sekolah dan kita kurang paham apa yang disampaikan oleh guru, kita punya hak untuk bertanya, tidak usah malu atau takut. Perlu menyegarkan pikiran. Saat menghadapi kejemuan belajar, saat kita belajar sendiri di rumah dalam menghadapi kesulitan, mempelajari materi pelajaran kadangkala menimbulkan rasa jemu dan bosan untuk berpikir. Jika hal ini terjadi, maka jangan paksakan diri untuk terus melanjutkan belajar. Jadi kalian stop dulu kalau sudah mengalami kebosanan, kalian perlu refresh otak kalian, mungkin keluar sejenak dari kamar, mungkin bisa jalan-jalan sebentar di luar rumah, seperti itu untuk menghilangkan kepenatan pikiran. Oke, kita lihat jalan keluarnya. Kita harus menyediakan waktu 5-10 menit untuk beristirahat sejenak. Seperti tadi yang saya sampaikan, kalian keluar kamar, keluar rumah untuk jalan-jalan sejenak untuk menghilangkan kepenatan itu.
Jika kepenatan dan kelelahan daya pikir atau daya kerja otak kita hilang dan pikiran kembali fresh, maka kita dapat kembali melanjutkan pelajaran yang tertunda tersebut. Oke, tadi saya sudah menyampaikan bagaimana kita bisa mencoba untuk belajar yang efektif. Jadi intinya adalah mengenali dulu gaya belajar kita, apakah kita gaya belajar visual, auditorial, atau kinestetik. Setelah kita tahu bahwa kita punya gaya seperti itu, kita tingkatkan, kita kembangkan cara belajar kita. Semoga kalian bisa mengetahui gaya belajar kalian dan bisa mengembangkan gaya belajar kalian sehingga kalian paham akan yang kalian pelajari. Terima kasih, saya orang BK, cinta BK, dan bangga menjadi guru BK. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.